Namaku tak penting. Yang penting, aku adalah seorang istri yang pernah sangat percaya pada cinta. Aku pernah yakin bahwa menikah adalah tentang saling menjaga, saling menguatkan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku memilih orang yang tepat. Aku menikah dengan laki-laki yang dulu selalu bilang, "Aku janji akan jaga kamu." Kalimat sederhana itu terdengar tulus di telingaku. Ia mengucapkannya dengan tatapan yakin, seolah dunia ini aman selama aku bersamanya. Banyak orang sebenarnya sempat memperingatkanku. Ada yang bilang dia terlalu keras. Ada yang bilang dia sulit diajak bicara. Tapi aku menutup telinga. Aku percaya cinta bisa mengubah segalanya. Di awal pernikahan, hidup kami terlihat biasa saja. Tidak mewah, tapi cukup. Kami tinggal di rumah kecil dengan dinding yang belum sepenuhnya rapi. Pagi hari aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seadanya. Kadang hanya telur dan nasi hangat. Kadang mie instan jika uang sedang pas-pasan. Dia bersiap berangkat kerja, mencium keningku singkat, lalu pergi. Aku menunggunya pulang setiap sore dengan perasaan sederhana. Asal dia kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Aku pikir, begitulah seharusnya rumah tangga berjalan. Tidak perlu romantis setiap hari. Tidak perlu kata-kata manis terus-menerus. Yang penting ada kebersamaan. Aku memasak, dia bekerja. Aku menunggu, dia pulang. Rutinitas itu terasa aman di awal. Tapi pelan-pelan, perasaan itu berubah. Aku mulai merasa sendirian, meski statusku seorang istri. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir mungkin hanya pikiranku saja yang berlebihan. Tapi hari demi hari, jam pulangnya semakin tidak menentu. Kadang lewat maghrib, kadang sudah larut malam. Saat pintu terbuka, wajahnya terlihat lelah dan dingin. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama. Capek. Atau, banyak kerjaan. Jika aku mencoba bertanya lebih jauh, nadanya langsung berubah. Jangan ribut, aku pusing. Kalimat itu seperti tembok. Setiap kali terdengar, aku langsung berhenti bicara. Aku mulai belajar diam. Aku belajar menelan pertanyaan-pertanyaan yang ingin keluar dari mulutku. Aku belajar mengalah, meski hatiku ingin didengar. Aku belajar memendam, meski dadaku terasa penuh. Aku berpikir, mungkin menjadi istri memang harus seperti ini. Lebih banyak mengerti, lebih sedikit menuntut. Aku sering duduk sendiri di ruang tamu, menunggu sambil menatap jam. Televisi menyala tapi aku tidak benar-benar menonton. Aku hanya menunggu suara langkahnya, berharap ada sapaan hangat, atau sekadar pertanyaan, "Kamu capek hari ini?" Tapi yang sering terjadi, dia langsung masuk kamar, mandi, lalu tidur. Aku menyusul dengan perasaan yang entah apa namanya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Semua pasangan pasti melewatinya. Kataku dalam hati, tidak ada pernikahan yang selalu indah. Aku hanya perlu lebih sabar, lebih kuat. Bukankah cinta itu tentang bertahan? Namun ada satu malam yang membuatku berhenti berbohong pada diri sendiri. Malam itu aku duduk di tepi tempat tidur, menunggu dia yang belum juga pulang. Hujan turun pelan di luar, dan rumah terasa sangat sunyi. Saat air mataku jatuh, aku tersentak. Aku sadar, aku tidak lagi menangis karena sedih atau marah. Aku menangis karena lelah. Lelah menunggu. Lelah berharap. Lelah merasa tidak penting di rumahku sendiri. Disitulah aku mulai bertanya, bukan tentang dia, tapi tentang diriku sendiri. Sampai kapan aku harus terus seperti ini? Dan apakah ini benar-benar yang disebut cinta? Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar. Aku tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap menyapanya dengan suara pelan. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi menunggu dengan perasaan penuh harap. Aku hanya menjalani hari, seperti mesin yang terus bergerak karena harus. Aku mulai sering berbicara dengan diriku sendiri.
Saat mencuci piring, aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bahagia? Saat melipat baju, aku bertanya apakah ini hidup yang dulu aku impikan. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah aku ucapkan keras-keras, karena aku tahu jawabannya akan menyakitkan. Hubungan kami semakin terasa jauh. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di kasur yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Percakapan kami hanya soal hal-hal penting. Uang belanja, tagihan, kebutuhan rumah. Tidak ada lagi tanya kabar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi cerita tentang hari yang melelahkan atau hal kecil yang menyenangkan. Aku pernah mencoba membuka pembicaraan. Suatu malam, saat dia terlihat sedikit lebih santai, aku memberanikan diri bicara. Aku bilang aku merasa kesepian. Aku bilang aku capek merasa sendirian. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya jujur. Dia terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Katanya aku terlalu banyak berpikir. Katanya aku harus lebih bersyukur karena dia masih pulang, masih memberi nafkah. Katanya, hidup tidak selalu harus dibicarakan. Kata-katanya membuatku merasa bodoh. Seolah perasaanku tidak penting. Seolah lelahku hanya drama. Sejak malam itu, aku berhenti bercerita. Aku belajar menyimpan semuanya sendiri. Aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Aku yang dulu mudah tertawa, kini lebih sering diam. Aku yang dulu suka merawat diri, kini bahkan lupa kapan terakhir kali benar-benar bercermin dan tersenyum. Setiap kali melihat pantulan wajahku, aku seperti melihat orang lain. Matanya kosong, senyumnya dipaksakan. Kadang aku iri melihat pasangan lain. Bukan karena mereka terlihat sempurna, tapi karena mereka terlihat saling peduli. Hal sederhana seperti berjalan berdampingan atau berbincang ringan sudah terasa mewah bagiku. Aku mulai bertanya, apa salahku sampai harus hidup seperti ini? Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terjaga meski tubuhku lelah. Di sampingku, dia tertidur nyenyak. Aku menatap langit-langit, menahan napas agar tangisku tidak terdengar. Aku takut dianggap lemah. Aku takut dianggap merepotkan. Ada satu momen yang benar-benar membuat dadaku sesak. Saat itu aku sakit dan badanku terasa sangat lemah. Aku berharap dia akan lebih peduli. Tapi yang kudapat hanya kalimat singkat, menyuruhku minum obat lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Di saat itulah aku sadar, aku tidak bisa lagi mengandalkannya secara emosional. Aku mulai memikirkan hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan. Bagaimana kalau aku pergi? Bagaimana kalau aku berhenti bertahan? Pikiran itu datang pelan-pelan, seperti bisikan. Awalnya ku tepis, karena aku masih mencintainya. Tapi semakin hari, bisikan itu semakin jelas. Aku mencintainya. Itu benar. Tapi aku juga mulai mencintai diriku sendiri, meski dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Dan di tengah kebingungan itu, aku mulai sadar satu hal yang menyakitkan. Bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang, bertahan justru membuat kita perlahan hancur. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dari luka-luka kecil yang terus dibiarkan, dari kata-kata yang tak pernah ditarik kembali, dari rasa lelah yang menumpuk tanpa pernah benar-benar sembuh. Aku tidak bangun suatu pagi lalu berkata ingin pergi. Aku sampai pada titik di mana aku sadar, jika aku tetap tinggal, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih pagi, membersihkan rumah, memasak untuknya. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku kemana-mana. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Dinding yang pernah jadi saksi tawa kami di awal pernikahan. Meja makan tempat kami dulu berbincang lama, sebelum semuanya berubah. Aku menatapnya satu persatu, seperti berpamitan dalam diam. Dia pulang sore itu tanpa banyak bicara, seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda dari caranya membuka pintu, meletakkan tas, lalu duduk menatap ponsel. Dan justru karena itulah hatiku terasa semakin mantap.
Jika kepergianku nanti tidak akan mengubah apapun baginya, mungkin memang aku tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja tidak kuterangkan terlalu terang. Aku ingin suasana tenang, meski dadaku berdebar. Di hadapanku ada tas kecil yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Isinya tidak banyak. Beberapa potong baju, dokumen penting, dan keberanian yang kupaksa ada. Aku masuk ke kamar pelan-pelan. Dia sudah tertidur. Punggungnya membelakangi aku. Aku berdiri cukup lama, menatap wajah yang dulu membuatku jatuh cinta. Tidak ada marah, tidak ada benci. Hanya rasa sayang yang sudah terlalu lelah untuk terus terluka. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menarik napas panjang. Aku tahu, jika aku membangunkannya, mungkin akan ada pertengkaran. Mungkin dia akan menahanku, mungkin juga tidak. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan perasaanku lagi dan lagi, lalu dianggap berlebihan. Aku memilih menulis pesan singkat. Tanganku sempat gemetar, tapi kata-kata itu akhirnya keluar juga. Aku pergi bukan karena aku tak cinta. Aku pergi karena aku sudah terlalu lelah disakiti. Aku ingin belajar bernapas lagi, tanpa merasa bersalah. Jaga dirimu. Aku meletakkan ponselnya perlahan di samping bantal. Tidak ada air mata yang jatuh saat itu. Mungkin karena semua tangis sudah habis jauh sebelum malam ini. Aku melangkah keluar rumah saat udara masih dingin. Langit gelap, jalanan sepi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan di saat yang sama. Aku tidak tahu akan kemana. Aku tidak punya rencana besar. Yang aku tahu, aku tidak bisa kembali menjadi perempuan yang terus bertahan sambil hancur. Saat pintu tertutup di belakangku, aku berhenti sejenak. Bukan untuk ragu, tapi untuk menguatkan diri. Aku menyadari satu hal yang akhirnya bisa kuterima dengan jujur. Cinta saja tidak selalu cukup, jika di dalamnya aku terus merasa sendirian. Aku berjalan menjauh dari rumah itu dengan napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa sedikit lebih lega. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Tapi aku tahu, aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup.